Analisis isu kontemporer dibagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, tapisan isu. Yang ketiga, analisis isu. Yang keempat, rekomendasi penyelesaian isu tentang dampak vaksin COVID-19. Hoak merupakan kata yang berarti tidak benar, suatu informasi atau bisa dikatakan berita bohong. Ini angka TBC. Permasalahan TBC masih menjadi masalah serius di Kabupaten Brebes. Rendahnya kasus TB yang terobati secara standar, tingginya pasien TB yang putus berobat atau drop out, dan angka keberhasilan pengobatan yang masih rendah sehingga menimbulkan banyaknya kasus TB resisten obat atau TBRO. Angka stunting, kondisi gagal tumbuh pada anak balita, bayi di bawah umur 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Berikut ini tapisan isu dengan menggunakan tabel analisis isu berdasarkan kriteria USG. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa isu hoax dampak vaksin COVID-19 menduduki peringkat 1 dengan nilai kriteria urgency 4 poin, seriousness 5 poin, dan growth 3 poin dengan total 12 poin. Disusul dengan isu tingginya angka stunting dengan total 11 poin dan tingginya angka TBC dengan total 10 poin. Jadi dapat disimpulkan dari hasil analisis isu melalui pendekatan USG di atas, maka isu strategis yang perlu diselesaikan adalah hoax tentang dampak vaksin COVID-19. Jadi dapat disimpulkan dari hasil analisis isu melalui pendekatan USG di atas, maka isu strategis yang perlu diselesaikan adalah hoax tentang dampak vaksin COVID-19. Hoak merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi atau bisa dikatakan dengan berita bohong. Penyebaran berita hoax ini juga dapat memiliki dampak bagi kehidupan sehari-hari, antara lainnya yaitu masyarakat tidak memperoleh informasi yang benar, masyarakat menjadi saling curiga dan bermusuhan, ada opini salah terhadap fakta, rawan terjadinya eskalasi konflik dan kerusuhan, terjadi pengelompokan dan radikalisme. Proses keindonesiaan akan terancam dengan radikalisme baru. Industri media konvensional akan terpinggirkan dan pemerintah terkesan buruk. Hal ini dikarenakan sering menjadi objek pemberitaan hoax adalah pemerintah. Dampak yang akan terjadi jika hoax tidak dicegah yaitu akan terjadinya misinformasi di antara masyarakat, menimbulkan perpecahan di masyarakat, menurunkan reputasi seseorang bahkan lembaga pemerintahan, menimbulkan opini negatif di antara masyarakat. Selanjutnya di sini Kundewi Oktari, anggota kelompok B4 akan menjelaskan tentang pembahasan analisis Fishbone, di mana ini akan menjelaskan penyebab terjadinya suatu isu-isu strategi ini. Yang pertama ada dari man atau manusia, itu kurangnya literatur, kurangnya minat baca, mudah terhasut, kemudian ada pendidikan rendah. Di sini kita harus pandai-pandai mencerna atau menyimpulkan suatu berita itu agar tidak terhasut. Selanjutnya ada sistem. Sistem yaitu masih berubah-ubah sistem vaksinasi pemerintah. Yang awalnya diwajibkan masyarakat itu vaksin 1 dan kedua, kemudian sekarang sistemnya itu berubah menjadi wajibnya booster untuk pelayanan masyarakat. Jadi mau bikin apa-apa harus ada booster, mau perjalanan apa-apa harus ada booster, atau mau masuk ke
misalnya suatu wisata atau mall gitu, mungkin sekarang diwajibkan untuk booster. Kemudian ada mesin, penggunaan teknologi tanpa batas. Di sini nanti setiap orang yang punya handphone dan media sosial itu akan sangat gampang terhasut oleh berita hoax tersebut. Jadi nanti menyebarnya cepat, juga menerimanya cepat, itu dari penggunaan teknologi tanpa batas. Kemudian ada material, yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi. Ini kurangnya sosialisasi dan edukasi itu dari pemerintah desa setempat atau dari petugas kesehatan. Mungkin memang sudah sosialisasi dan edukasi tentang vaksinasi COVID-19, namun kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi COVID-19 ini menjadikan mereka takut akan vaksinasi COVID-19 yang disebabkan oleh berita hoax-hoax tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian alternatif penyelesaian isu. Adapun alternatif penyelesaian yang kami berikan, yang pertama adalah edukasi dan promosi bahaya penyebaran hoax. Yang kedua, edukasi tentang cara menganalisis dan berpikir kritis. Dan yang ketiga, melakukan pembimbingan dan pengawasan dalam penggunaan media sosial. Yang pertama, edukasi dan promosi bahaya penyebaran hoax, di mana tahapan setiap alternatifnya yaitu melakukan sosialisasi di semua lapisan masyarakat dan media sosial, dengan hasil yang diharapkan yaitu memahami bahaya penyebaran berita hoax. Yang kedua, melakukan edukasi tentang cara menganalisis dan berpikir kritis terhadap berita yang didapat, dengan tahapan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan sumber-sumber terpercaya, dengan hasil yang diharapkan yaitu masyarakat dapat memahami langsung dari sumber-sumbernya. Yang ketiga, yaitu melakukan pembimbingan dan pengawasan dalam penggunaan media sosial. Adapun tahapannya yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menyebarkan video dan sumber yang terpercaya, dengan hasil yang diharapkan yaitu lebih sigap dalam mengawasi penggunaan media sosial. Dari ketiga alternatif penyelesaian ini, pihak yang terkait yaitu meliputi tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.